Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi nufusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru ma'as bil Qur'an ma'as safratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, saudara-saudara dan kawan-kawan staf-staf Telkomsel yang saya muliakan, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di dalam rumahnya, walaupun di dalam gedung, tapi ada musalla. Ini salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi ini ialah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, itu masjid, musalla yang digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa setiap tahun sekali kayaknya. Ya, setiap setahun sekali jumpanya ya. Setiap Ramadan ya. Saya lihat jadwal yang sebelumnya rupanya udah 11 bulan itu. Oh, rupanya setahun sekali jumpanya, masalah. Tidak apa-apa hadirin mulia. Ini adalah perjumpaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, rajulani tahabba fillah ijtama'a wa tafarraqa lillah. Ya, kita berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang Allah perjumpakan lagi di bulan puasa, bulan Ramadan hadirin yang mulia, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akhirnya 10 yang terakhir Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan, menjauhkan, menyelamatkan ruh-ruh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Al-Qur'an ya. Bulan Al-Qur'an. Kenapa dikatakan bulan Al-Qur'an? Karena bulan inilah hadirin yang mulia yang paling banyak diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala juga firmankan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu hanya berada hadirin yang mulia di bulan suci Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana ya kita ini mendekatkan diri dengan Al-Qur'an ya, mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Karena ini Al-Qur'an hadirin yang mulia adalah salah satu di samping adalah mukjizatnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari kiamat hadirin mulia tidak akan pernah tergantikan, tidak akan pernah sirna, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an juga adalah salah satu wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpegang teguh dengannya hadirin mulia. Sehingga suatu saat ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu mengatakan hadirin yang mulia, "Ya Rasulullah, ausini." Suatu saat Abu Dzar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ausini,
tolong wasiatkan saya. Berikanlah saya nasihat wahai Rasulullah. Ya, berikanlah kepada saya nasihat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaika bi taqwallah fa innahu ra'sul amri kulli. Yang pertama, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pangkal segala urusan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang hadirin yang mulia mau selamat di dunia, harus bertakwa kepada Allah. Mau selamat di akhirat, ya, harus bertakwa kepada Allah. Kalau dia ingin masuk surga, bertakwa kepada Allah. Ingin terhindar dari api nerakanya Allah, maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nasihat bukan untuk Abu Dzar saja hadirin mulia, bahkan untuk kita juga. Ya. Wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan kepada individu sahabat yang ada pada saat itu, tapi untuk semua umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai nanti hadirin mulia berakhirnya dunia ini wasiat nasihat berlaku untuk kita semua hadirin mulia. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ra'sul amri kulli. Segala, ya, pangkal segala semua urusan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berjaya hadirin mulia di dunia, ya, mau sukses, kuncinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang sekarang hadirin yang mulia kelihatannya sukses, ya, walaupun dia tidak ketika dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak sukses itu hadirin mulia, ya. Kelihatannya saja hadirin mulia, tapi hatinya gundah gulana hadirin mulia. Kenapa saya katakan seperti itu hadirin mulia? Nabi sendiri yang mengatakan seperti itu. Bagi barang siapa yang tujuannya tujuan dunia, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan buat dia gham, buat dia susah, ya. Ya, susah untuk mengejar urusan dunianya, karena dia tidak landasi, ya, kerjaannya tersebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan mendapatkan dunia tersebut sesuai sudah yang dijatahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari itu hadirin mulia. Walaupun orang punya waktu 25 jam, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, ya, 100.000 pada hari itu, maka tidak akan bertambah hadirin mulia walaupun 1 rupiah. Maka kuncinya kesuksesan hadirin mulia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala mengatakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zidni." Tambahkan lagi nasihat kepadaku wahai Rasulullah, kata Abu Dzar. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Alaika bitilawatil Qur'an." Hendaklah kamu selalu untuk membaca Al-Qur'an. Selalulah membaca Al-Qur'an wahai Abu Dzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin yang mulia, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu membaca Al-Qur'an, ya. Interaksi selalu dengan Al-Qur'an hadirin mulia. Ya. Di mana-mana baca Al-Qur'an hadirin mulia. Nah, kami punya ustaz tuh hadirin mulia, kalau pergi perjalanan di mana-mana beliau baca Al-Qur'an, ya. Naik angkot saya sama beliau Ustaz Sufyan Nur, ya. Itu baca Al-Qur'an hadirin mulia, ya. Di pesawat, ya, baca Al-Qur'an, ya. Ketika hanya nyetir hadirin mulia karena sudah hafal baca Al-Qur'an. Itulah kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kenapa diperintahkan seperti itu hadirin mulia? Fa innahu nurul laka fil ardi wa dzukhrun laka fis sama', kata Nabi. Karena ketika kamu membaca Al-Qur'an wahai Abu Dzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an itu akan menjadi nur bagimu di muka bumi, ya. Ketika kamu masih hidup di atas dunia, maka itu Al-Qur'an akan menjadi nur bagi kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzukhrun laka fis sama', dan akan menjadi bekal nanti untukmu ketika nanti kamu kembali ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, ya. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya, selalu membaca Al-Qur'an hadirin mulia. Bahkan kalau kita buka lagi, ya, sirah-sirah para sahabat hadirin yang mulia, ya, bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahkan tabi'in, setelahnya tabi'ut tabi'in, para alim ulama kita dahulu hadirin yang mulia, ya, itu selalu membaca Al-Qur'an, ya. Apalagi di bulan Ramadan hadirin yang mulia. Mereka tingkatkan lagi bacaan Al-Qur'an mereka, ya. Selalu kita dengar bagaimana Imam Syafi'i, ya,
Ya. Imam-imam Abu Hanifah hadirin yang mulia, ya. Sahabat-sahabat yang lain juga, Masya Allah. Sekelasnya para sahabat hadirin yang mulia saja diperintahkan oleh Nabi SAW untuk selalu membaca Al-Quran. Maka itu yang diikuti oleh ulama-ulama kita hadirin yang mulia. Kan Imam Syafi'i rahmatullah alaihi hadirin mulia, ketika bulan Ramadan 2 kali menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, 2 kali menghatamkan Al-Quran. Ya. Siang 1 kali, malamnya 1 kali hadirin mulia. Semoga kita juga bisa seperti itu insyaAllah. Minimal 1 bulan inilah kita hatam hadirin mulia. Ya. Alhamdulillah kemarin hadirin mulia. Kenapa hadirin mulia bisa? Ya. Ya. Kalau kita bacanya itu santai hadirin mulia, itu setengah jam itu 1 juz. Berarti 15 ya. Berarti 15 jam. 15 jam 30 juz hadirin mulia. Masya Allah. Kemarin santri kita hadirin mulia, ya, anaknya Pak Habibie ini, ya, dua-duanya ini. Karena udah pindah sekarang ke Kendari. Ya, kemarin datang dia. Dulu awal-awal saya ke sini kayaknya 2018 kayaknya, ya, awalnya ngisi di sini. Ya kan? Belum masuk lagi pondok, anaknya Pak Habibie ini. 2018 setelah ceramah Pak Habibie deketin, bisa nggak anak saya masuk ke pondoknya Pak Ustadz? Boleh, saya bilang itu. Tapi dia masih sekolah di mana? Di Muhammadiyah. Dulu dia di Kendari, habis itu pindah sempat ke Harapan Mulia, hadirin mulia, Harapan Mulia dekat Al-Qamar. Itu juga dipindahkan lagi sampai ke Muhammadiyah di belakang An-Nur, hadirin mulia. Kayak saya bilang boleh, tapi syaratnya kalau mau mondok ya selesai sekolahnya. Kalau mau utamakan pondok ya mondok saja. Kalau sekolah aja dulu sampai selesai baru nanti mondok, saya bilang gitu. Hingga dia putuskan udah dikeluarkan anaknya dari sekolah. Pak Habibie buat surat ya, datang ke gurunya ya. Bawa suratnya ke pondok ya. Diizinkan hadirin mulia. Langsung berhenti hadirin mulia kelas 3 atau kelas 4 pada waktu itu hadirin mulia. Ya. Langsung masuk mondok, enggak dengan sekolahnya. Kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena saya kasihan kalau anak ini sekolah sama mondok nanti bercabang ya. Ada PR dari sekolah, udah ngapal lagi di pondok hafal Al-Qur'an. Jadi bebannya berat hadirin mulia. Nah, saya katakan kalau mau mondok ya mondok saja. Kalau mau sekolah ya dulu sampai selesai baru mondok, saya bilang. Tapi alhamdulillah dia buat keputusan, dia masukkan dua-duanya ini ya. Anak langsung masuk pondok, dia berhentikan sekolah. Sekarang udah punya ijazah juga. Sudah saya ambilkan paket dia. Udah punya, udah selesai hadirin mulia. Maka ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin tanggal 15 ya, Februari ya, dia sudah selesaikan ya Al-Qur'annya 30 juz. Ya. Padahal dulu awal masuk 2019 kalau nggak salah tuh. Covid 2020 awal kan. Nah, 2019 dia masuk, langsung mukim, langsung menetap di pondok. Itu mulai dari Iqra 1 hadirin mulia. A, Ba, Ta ya. Ya, dari Iqra. Nah, kemarin dia selesaikan 30 juz dalam 9 jam 54 menit. Nah, sekali duduk tuh. Tanggal 15 kemarin ya. Makanya 9 jam 54 menit hadirin mulia. Ya, baca 30 juz kali duduk. Mulai start jam 6 kurang 10 menit ya, selesai sholat subuh, beres-beres persiapan jam 6 kurang 10 menit start. Jam 8 hadirin mulia sudah dapat 7 juz. Sudah dapat 7 juz jam 8 ya. Kemudian sarapan dulu, sarapan. Jam 9 kurang 15 harus mulai, saya bilang itu. Minimal kurang 10 menit sudah harus mulai. Start lagi hadirin mulia. Jam 9 kurang 10 atau 15 menit. Start sampai jam 12 dapat 18 juz. Kita dengar tuh banyak orang hadir mulia. Ya, banyak sekali orang hadir mendengarkan. Ada orang awam hadirin mulia, ya. Dia senang aja hadirin mulia, ikut duduk di situ sampai selesai juga 30 juz. Baru pertama mungkin seumur hidup saya bisa ya duduk dalam satu majelis ya untuk mendengarkan 30 juz ya. Kita sendiri pun hadirin mulia mungkin enggak pernah ya.
Saya sendiri mungkin 2 kali yang kemarin tuh duduk dalam satu hari, ya, dalam satu majelis 30 juz. Ya. Dulu ketika saya di pondok. Kita ini hadirin mulia, 1 juz saja mendengarnya Masya Allah berat, mau menyelesaikan 1 juz. Ya. Nah, itu 1 hari hadirin mulia. Ini 30 juz hadirin mulia. Ya. 30 juz 1 hari. Sampai jam 12 selesai hadirin mulia, dapat 18 juz. Alhamdulillah. Maka setelah itu, sekarang kita sholat zuhur, kemudian makan siang, nanti jam 2 siang mulai lagi. Jam 2 siang mulai hadirin mulia, jeda 2 jam. Untuk persiapan. Setelah itu hadirin mulia jam 2 mulai start. Ya. Jam 4 hadirin yang mulia, dapat 6 juz lagi. Ya. Berarti 24 hadirin mulia. Salat asar, ya. Selesai salat asar, ya, jam 5 mulai lagi hadirin mulia. Pas jam 7 kurang 15 menit, ya, jam 7 kurang 15 menit hadirin mulia, pas azan maghrib selesai 30 juz. 30 juz hadirin mulia, subhanallah. Ya. Kalau kita lihat ya dari awal ya dari mondok itu memang berat hadirin mulia ya. Begitulah ya. Ulama-ulama kita hadirin yang mulia ya. Mereka tuh sibuk dengan Al-Qur'an ya. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Kesibukan diri mereka dengan Al-Quran. Sehingga hadirin dari mata Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan dalam satu hadisnya juga, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh kita hasad, iri hati kecuali kepada 2 golongan, 2 perkara. 2 orang saja yang kita boleh hasad. Padahal hasadnya hadirin mulia adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi hasad ya, boleh hasad hadirin mulia ya, kepada 2 perkara, 2 golongan hadirin mulia, kepada 2 orang. Yang pertama siapa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang hamba, seorang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan hartanya dia infakkan ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim dia kasih ya, fakir miskin, di jalan ada orang minta dia kasih hadirin yang mulia ya. Orang yang tidak punya suami dia kasih ya. Pondok hadirin mulia mungkin ada sedikitnya dia kasih hadirin mulia. Infak di masjid juga dia kasih ya. Jadi kota amal itu bukan sekedar lalu saja kita hadirin mulia ya. Didorong saja ya. Cuman dorong saja hadirin mulia, enggak ada masuk sedikit pun. Kasih aja hadirin mulia. Bagi bulan Ramadan ini harus banyak-banyak bersedekah hadirin mulia. Bahkan dianjurkan oleh para alim ulama kita setiap hari harus bersedekah di bulan Ramadan hadirin mulia ya. Maka bagaimana hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ana al-lail wa ana an-nahar. Siang hari, pagi hari hadirin mulia dia infakkan hartanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada orang tersebut kita boleh iri hadirin mulia ya. Kita boleh hasad. Ya Allah, ini kok orang dermawan sekali. Kira-kira saya ini kapan bisa seperti dia ya. Ya. Kapan saya bisa seperti dia ini orangnya. Masya Allah bagus sekali orangnya. Itu boleh kita iri hadirin mulia. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan laki-laki yang diberikan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia baca pagi dan siang hari. Masya Allah. Ini kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baca Al-Qur'an hadirin mulia ya. Bukan lihat TikTok ya, bukan memperbanyak ya untuk melihat Facebook ya. Karena kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali ya hadirin mulia ya. Saudara-saudara kita, keadaan umat lah, keadaan manusia pada saatnya hadirin mulia ya. Di hari Jumat hadirin mulia, di hari Jumat imam sedang khotib ya. Masya Allah. Itu di samping subhanallah. Saya lihat sekarang ini hadirin mulia bagaimana orang itu dekat dengan HP itu Masya Allah. Sudah menjadi salah satu zatinya hadirin mulia ya. Darah dagingnya hadirin mulia. Padahal sudah diumumkan. Idza sa'idal khatibul mimbar. Ya, apabila khatib sudah naik mimbar. Fala yatakallaman ahadukum
Jangan sampai salah seorang di antara kalian berbicara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit." Ini kita hadirin mulia, jangankan kita yang berbicara, kita menegur orang supaya tidak berbicara saja. Ini kita dilarang hadirin mulia, apalagi berbicara sendiri hadirin mulia. Ya. Menegur orang, diam. Itu enggak boleh hadirin mulia. Ya. Apalagi kita sendiri yang berbicara hadirin yang mulia. Faqad lagauta, maka sungguh Jumatmu sia-sia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianggap tidak salat Jumat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak dapat pahala Jumat hadirin mulia. Padahal hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi hadirin mulia subhanallah. Ini bukannya berbicara hadirin mulia. Ya Allah. Mau negurnya salah hadirin mulia, enggak boleh kan? Tapi lihat khatib sebelah kirinya itu sibuk mobil legend hadirin mulia. Ya. Subhanallah, saya bilang ya Allah. Umat pada saat ini subhanallah, ya. Ini banyak seperti itu hadirin mulia, ya. Waman massal hasa, kata Nabi. Bahkan bukan sekedar berbicara tidak diperbolehkan. Memegang hadirin mulia kerikil kecil-kecil seperti ini enggak boleh juga di hari Jumat ketika mimbar khatib sudah naik mimbar hadirin mulia, ya. Memegang kerikil dimainin hadirin mulia. Itu sebuah kelalaian yang membuat Jumat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi main Mobile Legend hadirin yang mulia. Ya, ya. Mana mungkin hadirin yang mulia, ya. Jumatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti enggak akan diterima hadirin yang mulia. Enggak tahu hadirin mulia kapan imam naik, ya. Kapan imam sudah selesai hadirin mulia, tiba-tiba udah Allah berkomat, ya. Cepat-cepat hadirin mulia. Cepat-cepat juga hadirin mulia. Ini mau lagi nyerang soalnya nih. Innalillahi, saya bilang. Ya, bulan Ramadan seperti itu, hari Jumat lagi, ya Allah. Begitulah hadirin yang mulia orang berinteraksi dengan HP pada saat ini. Dia sudah tidak hiraukan lagi di depannya hadirin mulia, ya. Tidak hiraukan siapa yang berbicara, apa yang disampaikan, ya. Itulah keadaan manusia hadirin mulia, ya. Maka bagaimana kita ini selalu dekatkan kita dengan Al-Qur'an hadirin yang mulia, supaya nanti hadirin mulia setelah bulan Ramadan, maka kebiasaan di bulan Ramadan itu kita akan bawa hadirin yang mulia. Tapi kalau di bulan Ramadan saja hadirin mulia kita susah untuk memegang Al-Qur'an, ya. Membaca Al-Qur'an susah hadirin mulia. Sudah pasti hadirin mulia, ya. Ya. Pasti nanti di luar bulan Ramadan itu kita sibuk hadirin mulia, ya. Dengan perkara-perkara yang lain, ya. Susah memegang Al-Qur'an juga hadirin yang mulia. Maka ini kuncinya pada bulan ini hadirin mulia. Ya, kita minimal hadirin mulia, bukan kalau kita tidak bisa baca misalnya bagaimana? Maka dengarkan hadirin mulia orang yang bisa baca Al-Qur'an. Ini sunnah hadirin mulia. Ya, kita nggak bisa baca Al-Qur'an, terus bagaimana caranya? Nah, kita panggil orang yang bisa baca Al-Qur'an, tolong dengarkan saya, tolong bacakan untuk saya Al-Qur'an. Saya mau mendengarkannya. Itu sunnah. Dan Nabi pernah buat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu datang hadirin mulia. Ya. Ketika di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' alayya al-Qur'an." Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Qur'an, perdengarkan saya Al-Qur'an. Kamu baca, saya yang dengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, Ibnu Mas'ud pun terheran. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil ya Rasulullah. Apakah saya bacakan Al-Qur'an ke atasmu, kepadamu wahai Rasulullah, sedangkan Al-Qur'an itu sendiri turun kepadamu wahai Rasulullah? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni uhibbu an as'u min ghairi. Saya ingin sekali mendengarkan bacaan Al-Qur'an selain daripada saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya ingin mendengarkan bacaan itu selain dari saya, ya. Ya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah baca, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Dari awal baca hadirin mulia 1 juz, ya. Ini pendengarnya juga hadirin mulia enggak main-main hadirin mulia. Baca 1 juz, terus masuk juz kedua hadirin mulia. Terus masuk juz ketiga hadirin mulia, ya. Masuk juz 4 hadirin mulia, ya. Baru masuk juz 5 hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Hadirin yang mulia,
ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu baca ayat ini hadirin mulia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meneteskan air mata hadirin mulia. Ya. Ketika nanti apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Nanti pada hari kiamat, bagaimana ketika semua umat itu akan dikumpulkan di hadapan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami datangkan juga kamu wahai Muhammad sebagai menjadi saksi kepada mereka nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aytu aynani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrufan, maka meneteskan air mata hadirin mulia, ya, mengalir air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dengar hadirin mulia bukan satu ayat, ya. Bukan satu surat hadirin mulia, 4 juz lebih hadirin mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sekarang kalau kita beralasan, "Oh, saya enggak bisa baca Al-Qur'an." Ya, enggak bisa seperti itu hadirin mulia. Maka cari orang yang bisa baca Al-Qur'an, dengarkan bacaannya hadirin mulia. Ya. Sekuat kita hadirin mulia, kita lemah, enggak bisa baca Al-Qur'an. Maka bukan berarti wah, saya terbebas untuk tidak bisa baca Al-Qur'an, ya. Harus belajar juga hadirin mulia, ya. Kalau nggak bisa juga hadirin mulia, udah mentok, ya. Udah mentok ini nggak bisa juga hadirin mulia belajar, mendengarkan pun sunnah hadirin dari mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dari mata Allah Subhanahu wa taala, ya, karena nanti Al-Qur'annya akan menjadi syafaat bagi kita hadirin mulia, ya. Kalau kita sibuk maaf hadirin mulia, ya, sibuk dengan HP kita, ini nanti HP nggak berikan syafaat hadirin mulia, ya. HP ini nggak bisa memberikan syafaat, ya, tapi mudarat nanti hadirin mulia. Tapi kalau Al-Quran yang kita pegang hadirin mulia, maka itu ada khilaf hadirin mulia. Bagaimana terus hukumnya membaca Al-Quran lewat HP? Nah, ya. Bacaannya itu berpahala, tapi megangnya itu nggak berpahala aja hadirin mulia. Karena dikategorikan dia megang HP, bukan megang Al-Quran. Seperti itu. Karena hadirin mulia membaca Al-Quran itu berpahala, memegang mushaf itu sendiri sudah berpahala. Ya, memegang Al-Qur'an ini hadirin mulia berpahala. Walaupun kita enggak baca misalnya, kita pegang saja, ya. Itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, hadirin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau itu ketika mau baca Al-Qur'an, hadza kalamu rabbi, kata beliau. Ini kalamnya Tuhanku, ini kalamnya Tuhanku. Dia sambil dipeluk-peluk oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu hadirin mulia, ya. Sebelum baca itu dipeluk, ya. Al-Qur'an itu, ya. Ingin menanamkan cintanya dengan Al-Qur'an hadirin mulia. Ya, maka kita harus pertama tanamkan cinta kepada Al-Quran hadirin mulia, ya. Maka nanti kalau kita cinta kepada sesuatu itu, dimanapun kita akan, ya, bingung kalau nggak ada perkara tersebut hadirin mulia. Sama kalau kita sekarangnya HP ketinggalan hadirin mulia, rela kita jemput, ya, minimal gojekin lah apalah hadirin mulia, pulang dulu, nggak apa-apa terlambat bilang sama bos, ya. Ya, HP saya ketinggalan. Orang-orang terdahulu seperti itu hadirin mulia, nggak ada Al-Quran, masya Allah. Serasa enggak hidup hadirin mulia. Maka bagaimana kita tanamkan dalam diri kita cinta dengan Al-Qur'an hadirin mulia. Karena akan memberikan syafaat nanti. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kepada Abu Dzar, as-siyam, ya. Ibnu Ammar radhiyallahu taala anhu mengatakan, as-siyam Al-Qur'an yashfa'an. Nanti puasa yang kita kerjakan pada siang hari ini hadirin mulia, pada bulan ini, dan Al-Qur'an yang kita baca di bulan ini hadirin mulia, bahkan di bulan-bulan setelahnya nanti pun kita baca hadirin mulia, akan memberikan syafaat nanti kedua-duanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala lil abdi, untuk semua hamba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang puasa, yang baca Al-Qur'an, nanti dua-duanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu siyam, maka puasa yang kita kerjakan siang hari ini hadirin mulia dengan penuh dengan tertib hadirin mulia. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangan dari perkara-perkara yang muharramat, ya. Lagi di sini Pak, ya, masalah maaf nih, ya. Ini pandangannya udah dijaga juga ini puasa-puasa ini, ya. Kawan-kawan kita, ya kan, ya. Ini masya Allah, ya, harus dijaga hadirin mulia, ya. Bukan kita bebas, kita di sini aja kita susah hadirin mulia, ya. Apalagi di luar sana nanti lebih susah lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus dijaga hadirin mulia. Karena puasa yang kita buat, ya, yang kita kerjakannya kena mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, inni mana'tuhu at-ta'am asy-syarab, wahai Rabbku, kata puasa tadi hadirin mulia. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini fulan, ya. Dulu ketika dia mengerjakan aku, ya, puasa hadirin, ya Allah, aku sudah halangi dia
dari minum, dari makan, dari perkara-perkara yang tidak engkau sukai ya Allah. Fasyafi'ni fihi, maka tolong terimalah syafaatku untuk fulan tersebut, untuk hambamu ini wahai Allah, kata puasa tersebut. Hadirin mulia, dia minta supaya hadirin mulia kita ini selamat hadirin mulia. Karena kita juga menjaga puasa ini dengan baik, maka dia pun akan menjaga kita nanti hadirin mulia sampai di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong terimalah syafaatku, kata puasa tadi hadirin mulia. Kemudian Al-Qur'an juga datang kepada orang tersebut. Ya Allah, inni mana'tu an-naum. Ya Allah, dulu saya selalu dibaca, ya. Waktu longgarnya dia gunakan untuk baca Al-Qur'an, membacaku ya Allah. Kemudian di malam hari juga dia membaca aku wahai Allah. Maka fasyasfi'ni fihi ya Rabb. Maka tolong terimalah syafaatku ya wahai Allah untuk hambamu ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin hadirin mulia. Sehingga dalam ayat yang lain surat As-Sajdah ini hadirin mulia, ya, satu surat, ya, yang mana apabila seorang ini selalu baca sebelum tidur hadirin mulia, maka dia pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, engkau berilah syafaat kepada orang ini ya Allah. Kalau engkau tidak beri syafaat kepada orang ini ya Allah, maka hapuslah saja aku dari Al-Qur'an ya Allah. Ini begitulah hadirin mulia kekuatan. Enggak mungkin hadirin mulia surat As-Sajdah ini dihapus dari Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak mau Allah Subhanahu wa taala akan menerima syafaatnya, sehingga memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, selalu dekatkan diri dengan Al-Qur'an hadirin yang mulia. Karena mungkin satu huruf, ini bukan main hadirin mulia, bukan satu kalimat, satu ayat, satu surat. Satu hurufnya pun hadirin bisa jadi akan berikan syafaat nanti pada diri kita hadirin mulia. Baru kita bismillah, bismillah. Udah berapa huruf tuh hadirin mulia? 7 atau 8 tuh. Itu bisa jadi hadirin mulia kalau kita benar-benar, ya, membacanya hadirin mulia, ya. Kita ingin membacanya Al-Qur'an tersebut, ya, bismillah tadi. Sejadi nanti dia akan datang pada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sibuk, di waktu yang begitu genting, ya Allah, dia telah membaca aku ya Allah. Maka hadirin mulia, dia akan memberikan syafaat kepada kita semua hadirin mulia. Maka di bulan yang penuh dengan keberkahan ini hadirin mulia, dekatkanlah diri kita dengan Al-Qur'an, ya. Ya, jangan sampai hadirin mulia kita tertipu hadirin mulia. Ya, karena kehidupan ini enggak ada yang tahu hadirin mulia. Ya sebentar saja. Kalau kita tidak sibukkan diri kita hadirin mulia, ya, dengan Al-Qur'an, maka kita akan susah nanti hadirin mulia. Apalagi sekarang ini banyak istilahnya musibah-musibah, bencana-bencana. Ini sepatutnya kita harus banyak dekatkan diri dengan Al-Qur'an, dengan mengaji hadirin mulia. Kemarin hadirin mulia, ya, itu hujan 3 hari berturut-turut, ya kan? Di mana-mana banjir hadirin mulia. Itu di rumah kami hadirin mulia, di pondok. Di ujung sudah tenggelam hadirin mulia, ya, sudah sedengkul hadirin mulia. Maka suruh anak-anak untuk baca Al-Qur'an dengan, ya, sebanyak-banyaknya. Ada yang 5 juz, ya. Istri saya juga, ayo katanya berlomba-lomba. Jadi sampai jam 1 malam tuh ngaji hadirin mulia, ya. Sampai jam 1 malam, setengah 2 ngaji hadirin mulia. Dapat 8 juz, ya. Istri juga enggak mau kalah, 5 juz juga hadirin mulia, ya. Sampai hadirin mulia, Masya Allah, ya. Yang di ujung tuh udah masuk ke dalam rumah, alhamdulillah kita baru sampai musolanya doang hadirin mulia. Lantai keranjang musolanya yang kena, Masya Allah. Habis itu banyak baca Al-Qur'an hadirin mulia, banyak doa juga, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhenti langsung hujannya hadirin mulia. Alhamdulillah sekarang terang, ya. Udah di mana-mana hadirin mulia, subhanallah, di Legian, saudara-saudara kita di sana hadirin mulia. Makanya kata alim ulama, guru kami hadirin mulia, kullama zdada mas'alataka, semakin bertambah masalahmu hadirin mulia, semakin banyak masalah yang kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fazdad qira'ataka al-Qur'an, maka perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Ya, jadi semakin banyak masalah, semakin banyak membaca Al-Qur'an seharusnya hadirin mulia, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dan menghilangkan semua masalah tersebut dengan syafaatnya Al-Qur'annya hadirin mulia, keberkahannya Al-Qur'an. Maka semua bisa insyaallah, ya Pak, ya. Minimal berapa nih? Kita harus niatkan diri kita hadirin mulia, ya. Mungkin sebelum sholat 1 halaman, ya, setelah sholat 1 halaman, itu nanti insyaallah hadirin mulia. Ya, 2 halaman berarti nanti setiap harinya 1 juz kita dapat hadirin mulia, ya. Kalau nggak bisa ngaji hadirin mulia, mana yang bisa ngaji? Pak Haris,
Ngaji untuk saya berapa satu juz. Kita dengerin aja hadirin mulia. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau nggak bisa juga hadirin mulia, ya, boleh tarawih di rumah. Ya, di rumah tahfiz kita pakai 1/4 hadirin mulia setiap malamnya. Sebentar aja, ya 40 menit selesai. Ya, 1/4 ya. Pakai 8 rakaat. Ya. Kalau yang mau mencoba misalnya malam itu atau nanti malam-malam berikutnya, malam ini kami sudah masuk juz 9 ya. Nah, juz 9 10. Nah, masuk juz 10 juga. Insyaallah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cinta dengan Al-Qur'an hadirin mulia, karena ciri-ciri orang beriman adalah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan kalamullah. Maka kalau ada yang salah hadirin mulia, itu dari kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Yang benar semua datang dari Allah dan Rasulnya. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaallah tahun depan. Insyaallah kalau ada umur.